Kak Sony. Shalom ya. Kak Ferdinand. Kita bersuka cita hari ini. Amin Kak. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita Yes. mau bersyukur karena Amen. Tuhan itu baik. Amin. Ya, mari adik-adik sebelum kita mulai ibadah pada hari ini kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur hari ini. Amin. Karena kami tahu kami ada di tempat ini, Ya. kami boleh beribadah bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu, walaupun dari rumah masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan Yesus selalu hadir dan selalu siap memberkati kami. Seberapa banyak kami yang antusias datang memuji Engkau, kami percaya kami terima berkat penuh dari Engkau Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih. Kami mau mulai ibadah pujian pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang siap memuji Tuhan katakan amin. Ya, ayo adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka pujian kita akan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Oh cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, mau memuji, ku selalu puji, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang hanya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ayo kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Namamu Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus Kau sungguh baik.
siap terus memuji-muji nama-Mu Tuhan, Haleluya. membesarkan, meninggikan nama-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari adik-adik bersama-sama kita katakan amin. Ya, shalom. Shalom. Kak Sony, bagaimana kabarnya? Luar biasa Kak, puji Ya, Tuhan. iya. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kita. Amin. Amin. Ya, karena Allah kita itu Allah yang besar, ya. Amin. Apapun yang kita lakukan, kita panggil Tuhan menyertai kita. Amin. Yes, amin. Karena Dia Allah yang besar, bahkan Amin. tidak terbayangkan betapa besar Dia. Haleluya. 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 Bersama-sama kita pujikan nyanyian ini. Haleluya. Adik-adik di rumah semuanya boleh bangkit berdiri sambil bertepuk tangan memuji Tuhan, ya. Dimanapun kita berada, kita mau terus memuji Tuhan. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan yang keras bagi Tuhan. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Mari angkat segenap jiwamu, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sekali lagi ya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Kami bawa penyembahan kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, bersama ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Semuanya ingat lagi dari awal ya. Tak terbayang kuasa-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Oh, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Oh, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Boleh bersama, hanya Kau yang ditinggikan. Yesus, bersama-sama ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sama-sama ya, tanpa musik, hanya drum saja. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Lebih keras lagi suaranya, Dedeng. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sama-sama semuanya ya, bersama musik. Yesus, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan
Kristus kaulah Raja mulia. Amin. Semuanya terus memuji Tuhan, katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Mari semuanya bertepuk tangan adik-adik ya, jangan ada yang ragu-ragu lagi, terus memuji Tuhan. Oh bersama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, tuntun langkah. Mari panggil Dia Yesus. Kristus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Oh, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Oh Engkaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Semua adik-adik bertepuk tangan, sorakan Tuhan Yesus baik. Ya Kak Sony, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kak, Haleluya. seumur hidup kita boleh melewati apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Tetapi yang pasti satu hal, Tuhan selalu menolong kita. Amin. Yes. Kasih Tuhan selalu abadi Amin. atas hidup kita. Amin. Betul, Kak. Haleluya. Ya. Ayo Kak dan adik-adik semua, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian. Musim akan berlalu, tetapi kasih Tuhan tidak akan berlalu. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Akan selalu Berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Katakan tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan berganti. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Burung di udara Tuhan pelihara. Pelihara
kasih Tuhan dalam hidup kita. selalu Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu yang kami terima selalu indah, Sehelai di rambutku haleluya, akan terjatuh haleluya. tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku, selalu menjagaku. kasih Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. sama-sama katakan Tuhan selalu menolong. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, peliharaku Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, peliharaku sekali lagi Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah. Kasih-Mu tetap abadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tiada habis-habisnya dalam hidup Amin. kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, iman kami tetap kokoh di Yes, dalam Tuhan. Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara sendiri lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Amin. Kami Yes. mau berbuah di dalam Engkau Amin. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar Tuhan, firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Salam ya buat orang tua kalian. Doa yang sama, orang tua kalian tetap sehat, semangat, dan selalu diberkati Tuhan. Anak-anak, minggu lalu di acara Bible Study for Kids, Om Yeremia cerita tentang Word of God, firman Tuhan. Seperti pedang bermata dua, diceritakan tentang pedang Damaskus yang sangat tajam. Jadi memiliki dua sisi yang sangat tajam. Nah, firman Tuhan ini lebih dari itu. Firman Tuhan ini sangat luar biasa, diceritakan dengan lengkap oleh Om Yeremia. Anak-anak bisa dengarkan ulang, lihat di YouTube tersebut, supaya anak-anak bisa mendapatkan berkat yang sangat maksimal. Hari ini, Soul Under the Sin dari Roma disampaikan oleh guru kalian. Kita duduk yang manis, kita dengarkan baik-baik. Link tersebut anak-anak bisa bagikan kepada saudara, teman, keluarga yang jarang beribadah, yang nggak mau beribadah, yang mereka sudah lama tidak beribadah. Bagikan kepada mereka, bagikan saja, dan kalian bisa jadi saluran berkat buat kerajaan sorga. Anak-anak, tanggal 8 dan tanggal 25 April setiap Jumat 2 minggu sekali
akan diadakan acara Aero Club House Night Prayer. Melalui Zoom, anak-anak minta linknya kepada guru kalian masing-masing. Dan setiap hari Minggu kita bisa beribadah, kita bisa berdiskusi kepada teman-teman kita yang satu kelas. Kalian bisa bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian kurang paham. Diskusikan sehingga kita semua bisa mendapatkan berkat yang sangat maksimal. Tanggal 17 April kita ada acara Paskah The Victory Through Jesus Christ. Kemenangan melalui Tuhan Yesus yang diadakan melalui Zoom. Kita terus berdoa ya supaya kita bisa bertemu kembali, bisa beribadah kembali bersama-sama seperti sedia kala. Kita minta sama Tuhan kemurahan dari Tuhan supaya kita semua terbebas dari virus. Dan pemerintahan kita tetap bisa mengatur dengan baik. Kita juga berdoa buat orang tua kita berdoa buat keluarga besar kita berdoa buat sekolah minggu, sekolah di mana kalian menuntut pendidikan, ilmu, kalian berdoa. Kalian doakan juga teman-teman kalian yang mungkin butuh bantuan doa, sehingga anak-anak berguna buat kerajaan sorga. Tetap semangat, tetap sehat, setia beribadah, taat kepada orang tua, dan rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di hari Minggu, di hari Kamis, dan di hari Jumat. Kiranya Tuhan memberkati. Sehat selalu. Shalom, selamat malam adik-adik, saudara-saudara semuanya. Tidak terasa kita sudah sampai bulan April, yaitu bulan Paskah. Kita memperingati hari Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ya. Ada sejak zaman dahulu, perbudakan itu sudah ada, yaitu jual beli manusia. Manusia diperdagangkan, dijual belikan untuk dijadikan budak. Yang kaya memperbudak yang miskin, yang kuat memperbudak yang lemah. Dan itu sungguh menyedihkan. Dan keadaan yang diperbudak, keadaan seorang budak itu tidak baik, tidak nyaman. Dia tidak bisa terlepas dan dia diperlakukan seperti tidak manusiawi, ya. Diperlakukan tidak manusiawi. Mungkin dipukul, diajar, kerja 20 jam, 1 hari, terus makannya kurang, bahkan bisa dibunuh. Itu tidak ada hukumnya. Karena apa? Mereka sudah dibeli dan hak penuh atas hidupnya itu adalah tuannya atau bosnya atau majikannya. Jadi betul-betul keadaan seorang budak itu tidak nyaman, keadaan yang menyedihkan, yang tidak manusiawi. Itu sering terjadi zaman dahulu. Tapi sekarang tidak ada perbudakan, ya, karena dianggap tidak manusiawi, itu dilarang, ya. Ada lagi perbudakan yang lebih kejam. Secara fisik itu sudah kita melihat kejam sekali. Tapi ada lagi satu perbudakan yang jauh lebih kejam, lebih jahat, lebih tidak berbelas kasihan, yaitu perbudakan dosa. Apa artinya? Artinya yaitu manusia diperhambakan oleh dosa, sehingga manusia itu hidup di dalam perkara-perkara dosa, hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa, diseret oleh kuasa dosa, sehingga orang itu tidak berdaya, masuk dalam kebinasaan, yaitu neraka yang kekal. Contohnya, gara-gara uang 100.000 orang bisa membunuh. Orang itu tidak berdaya, ada di dalam kuasa dosa, perbudakan dosa, yaitu
dosa cinta akan uang, ataupun dosa karena ingin uang hanya 100.000, berani membunuh. Itu satu hal, keadaan manusia yang diperbudak atau diperhamba oleh kuasa dosa. Kita akan belajar tentang hal ini. Tema malam ini yaitu soul under sin, atau terjual dalam kuasa dosa. Kita baca ayatnya, Rom 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Terjual di bawah kuasa dosa. Soul under sin. Apa artinya? Kita akan lihat yang pertama, apa artinya terjual dalam kuasa dosa atau di bawah dosa, yaitu artinya orang itu diperbudak oleh kuasa dosa ataupun diperhambakan oleh perbuatan-perbuatan dosa, sehingga orang itu tidak bisa lepas, terus-menerus hidup dalam dosa, terus-menerus berbuat dosa, terus-menerus berlimpah-limpah dalam perbuatan dosa, tidak bisa lepas. Itu orang itu di bawah kuasa hukum dosa. Contohnya kita melihat gambar ini. Orang yang hatinya digambarkan itu hatinya penuh dengan perkara dosa, penuh dengan kemarahan, kebencian, iri, percabulan, sombong, malas, jahat, licik. Orang yang seperti ini hidup di dalam kuasa dosa, hatinya penuh dengan kebencian dan sebagainya. Apalagi juga di dalam penyembahan berhala. Dunia sekarang sedang terlibat banyak sekali dalam dunia okultisme, sehingga banyak pemujaan yang terang-terangan. Sekarang tidak lagi seperti dulu sembunyi-sembunyi, tetapi mereka sekarang melakukan atau demonstrasi sedikit kuasa melalui dunia okultisme, sehingga mereka tidak percaya akan adanya Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini akan limpah di dalam dosa, hidup di bawah atau diperhambakan oleh kuasa dosa. Kalau tidak bertobat, mereka akan mati di dalam dosanya. Yang kedua, kita melihat poin selanjutnya, yaitu siapa yang di bawah hukum dosa? Siapa yang ada di bawah kuasa dosa ini? Yang pertama, yaitu pasti orang lama. Ya, kita baca dalam ayat Rom 5 ayat 12. Rom 5 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dikatakan dalam Rom ini, oleh satu orang dosa itu masuk ke dalam dunia, lalu menyebar ke seluruh orang. Siapa orang itu? Yaitu Adam dan Hawa. Kita lihat gambarnya. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden ditipu oleh iblis, dia memilih tidak taat. Dia memilih melanggar firman Tuhan, lalu jatuh ke dalam dosa. Sejak itu manusia ada di bawah kuasa dosa, terjual di bawah kuasa dosa, diperhambakan oleh perbuatan-perbuatan dosa. Semua keturunan sesudah Adam, semua orang yang dilahirkan sesudah Adam, itu sudah punya warisan dosa Adam. Artinya apa? Punya kecenderungan untuk berbuat perkara-perkara dosa, berbuat perkara-perkara kejahatan. Sehingga orang-orang seperti ini terjual atau tergadaikan dalam kuasa dosa. Tidak berdaya, tidak punya pilihan. Biarpun punya pilihan, dia tidak bisa memilih untuk lebih baik, untuk taat akan kebenaran. Tidak bisa. Dia cenderung melakukan perbuatan-perbuatan jahat seperti bapak dosa, yaitu iblis, kejam, sadis, dan sebagainya. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang lama ini tidak berdaya, dia terbelenggu
oleh kuasa dosa, sehingga terus-menerus hidup di dalam dosa, di dalam perkara-perkara dosa, penuh dengan kebencian, cinta akan uang, hidup dalam perkara hura-hura dan sebagainya. Kita melihat contohnya Haman. Ya, itu tertulis dalam Ester 1, Ester 3 ayat 1. Waktu Haman melihat Mordekai tidak menyembah, dia panas hati, dia marah, dia timbul satu kebencian. Dia pikir kok enak membunuh satu orang. Lalu Haman mencari asal usul daripada Mordekai. Ternyata Mordekai adalah orang Israel. Maka Haman memutuskan untuk membasmi semua orang Israel yang ada di negeri Susan. Sebetulnya apa penyebabnya? Haman ini sampai ingin membunuh bangsa Israel. Tidak cukup satu orang. Katakanlah yang berbuat salah Mordekai satu orang. Tetapi Haman ingin membasmi seluruh bangsa Israel. Kenapa? Karena dalam hidup Haman sudah ada benih kebencian ras. Haman itu keturunan Agag. Haman itu keturunan bangsa Agag. Bangsa Agag itu rajanya adalah Raja Amalek. Jadi waktu dalam ulangan 25 ayat 17-19, bangsa Amalek itu harus ditumpas. Bangsa Amalek itu harus dimusnahkan. Allah berfirman, bangsa Amalek tidak ramah dengan bangsa Israel. Lalu bangsa ini harus ditumpas dan kerajaannya diberikan kepada bangsa Israel. Haman keturunan bangsa Agag ini. Jadi mungkin dari turun-turun nenek moyangnya diceritakan. Kamu tahu, kita ini bangsa yang besar, tapi dibasmi, dimusnahkan oleh bangsa Israel. Nah, dari situ timbul benih kebencian. Dan itu disimpan. Waktu ada kesempatan, waktu ada momen yang tepat, dia lihat Mordekai ini orang bangsa Israel, kebencian itu menyala-nyala, menguasai hidupnya. Sehingga apa? Haman tidak bisa dinasehati. Padahal istrinya sudah menasehati. Kalau kamu sekarang sudah jatuh di hadapan Mordekai si orang Israel, kamu tidak bisa bangun lagi. Tetapi nasihat itu sudah tidak dihiraukan. Yang ada di dalam hatinya, yang membara di dalam hatinya adalah kebencian. Bagaimana saya bisa membunuh bangsa Israel? Bagaimana? Ini kesempatan. Padahal cuma satu orang, gara-gara satu orang. Tapi Haman ingin membunuh. Inilah orang yang dikuasai oleh kuasa dosa. Tidak bisa lepas. Timbul satu kebencian yang luar biasa. Akhirnya apa? Haman membuat tiang gantungan. Tetapi yang digantung bukan Mordekai, dia sendiri. Jatuh di dalam lubang yang digali sendiri. Karena apa? Dia terlalu emosi, terlalu benci. Yang dilawan adalah orang milik Allah, bangsa Israel. Sebab itu Allah turut bekerja. Jangan simpan kebencian. Jangan ada kebencian. Jangan ada rasa iri. Itu akan merusak hidupmu. Merusak iman percayamu. Merusak kesehatanmu. Kalau orang sudah timbul iri, sudah timbul benci, yang dipikirkan siang malam, bagaimana aku bisa membalas? Hatinya penuh kepahitan, tidak ada damai, isinya marah, jengkel, mangkel. Apalagi kalau melihat orang yang dia benci. Mungkin dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, itu merusak. Bukan cuma secara jasmani, tetapi kehidupan rohaninya juga rusak sekali. Hati-hati, jangan simpan dosa, jangan simpan kebencian. Ini bisa merusak hidupmu secara jasmani rohani. Yang kedua kita lihat Paulus di dalam Rom 7 ayat 21-24 dikatakan, aku lagi mikir yang baik, tapi yang jahat sudah aku lakukan. Yang aku lakukan itu bukan kemauanku, tapi karena dosa yang menguasai hidupku. Wah, aku ini orang celaka. Kita baru mikir yang baik, tapi yang jahat dari mulut kita sudah keluar. Sudah bertindak, sudah kata-kata kita menyakiti. Ini orang lama yang dikuasai oleh dosa.
yang ada di bawah kuasa soul under sin, terjual di bawah kuasa dosa. Tidak ada kemampuan untuk memilih yang baik menurut firman Tuhan, tidak ada. Mereka selalu melakukan yang jahat. Yang kedua, kita melihat yang kedua juga, kalau kita melihat saudaraku ya, ini ada gambarnya narkoba, pengguna narkoba, obat-obat terlarang, dipulihkan, direhab, lalu sehat sebentar, tapi keinginan, dorongan untuk memakai obat-obatan ini lagi lebih kuat karena dia sudah terikat, darahnya sudah penuh dengan zat-zat beracun ini. Akhirnya dia selalu ketagihan, kalau tidak memakai dia akan sakit semuanya. Direhab berapa kali dia jatuh lagi, diikat oleh zat-zat yang jahat ini tadi. Tidak berdaya, lama-lama mati dengan perlahan-lahan, hidupnya rusak semuanya, masa depannya, sekolahnya, rumah tangganya, pekerjaannya, apa saja rusak semuanya. Kasihan ya. Sebab itu adik-adik, saudara-saudaraku, jangan ada perkara-perkara dosa, jangan ada sifat kebencian, jangan ada dosa yang menguasai hidup kita. Buang semuanya itu ya. Yang kedua, siapa yang terjual? Siapa yang terjual dalam di bawah kuasa dosa? Yang kedua yaitu semua orang yang sadar, dengan sadar rela memperhambakan hidupnya kepada iblis. Dengan sadar, dengan sungguh-sungguh sadar, dia rela menyerahkan hidupnya kepada iblis. Mungkin untuk apa? Dapat sesuatu, kedudukan, kuasa, dan sebagainya. Ya, kita baca ayatnya dalam Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini firman Tuhan. Jangan memberi kesempatan, jangan membuka celah sedikit saja kepada iblis. Maka iblis akan masuk dalam hidup kita, dan iblis akan menjadi raja dalam hidup kita, dan iblis akan mengendalikan hidup kita sehingga kita hidup penuh limpah dengan perkara-perkara dosa, terjual di bawah kuasa dosa. Sadar, orang-orang seperti ini dengan sadar memberikan hidupnya sehingga dia tidak berdaya, tidak bisa lepas. Iblis tidak gampang-gampang satu orang yang menyerahkan dengan satu imbalan. Apalagi kalau kita melihat ini dalam dunia okultisme, dia datang kepada perdukunan, dia minta kepintaran, dia minta kekuasaan, dia minta kekayaan, dia minta kedudukan, dia minta kesaktian. Apakah iblis tidak bisa memberi? Bisa. Iblis pun punya sejumlah kuasa, karena asalnya iblis itu adalah panglima malaikat. Dia punya 10 bintang, 10. Kita nanti punya 12. Dia punya 10 permata. Kita nanti punya 12 permata. Jadi iblis punya sejumlah kuasa yang bisa ditawarkan kepada orang yang mencari dia, kepada orang yang memakai jasanya. Dia tawarkan, oh kamu miskin, bisa kaya, seketika bisa, sekejap, hari ini kamu datang, besok kamu bisa kaya, bisa. Tapi apakah orang yang datang kepada iblis itu gratis? Tidak. Iblis tidak akan memberikan sesuatu kepada manusia itu gratis. Dia minta imbalan. Apa imbalannya? Nyawa. Nyawa kita. Bukan kekayaan, tapi nyawa kita untuk diseret masuk dalam neraka. Jangan main-main dalam dunia iblis. Jangan main-main dalam dunia okultisme. Ini sangat-sangat mengikat manusia. Mungkin orang itu pertama kagum, lama-lama sadar, dia ingin lepas, tidak bisa. Tidak bisa melepaskan diri, tidak bisa.
akan iblis bunuh, akan iblis siksa. Jangan main-main dalam dunia okultisme, tetapi biar kita mau sungguh-sungguh menutup, tidak membuka celah, tidak memberi tempat, tidak memberi kesempatan kepada iblis. Supaya apa? Supaya iblis tidak menggarap hidup orang itu, dan supaya iblis tidak melekat, tidak mendorong, tidak menyiksa orang itu dalam perkara-perkara yang jahat. Ya, hati-hati di dalam dunia okultisme. Mungkin kalian melihat sejumlah sekarang banyak orang makan benda-benda beling, itu seperti piring, seperti apa dimakan, kok enggak luka? Ada sesuatu. Kalau kita melihat orang-orang yang pameran, ya, ada satu bangsa atau satu suku yang di luar pulau itu, mereka merayakan untuk satu hal, mereka menunjukkan lidahnya dipotong dan sebagainya. Bukan bagian kita. Kita tahu semua di balik itu adalah pekerjaan iblis yang memperbudak manusia. Karena apa? Manusianya sendiri sadar mau menyerahkan hidupnya kepada iblis hanya untuk mendapatkan sesuatu, kekuasaan dan sebagainya. Kita nggak perlu. Itu bukan bagian kita. Ingat Yohanes 8 ayat 44. Iblis itu dari mulanya bapak pembohong dan bapak pembunuh. Tidak ada yang baik di dalam iblis. Kalau dia berbohong itu atas dirinya, tidak ada perkara yang baik, ya. Jadi kita hati-hati. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan iblis itu bisa menyerupai malaikat terang. Iblis selalu mengemas tawaran apa-apa yang ditawarkan kepada manusia bukan racun, tetapi perkara-perkara yang kelihatannya nikmat, tapi dalamnya itu racun, mematikan. Itu adalah sifat iblis yang licik dan sebagainya. Sebab itu jangan kita kagum dalam perkara-perkara dunia okultisme, tetapi kita harus menjauhkan semuanya itu. Jangan memberi tempat kepada iblis supaya kita tidak terjerat dan diseret iblis masuk dalam ke neraka. Yang ketiga, siapa yang terjual di bawah kuasa dosa? Yang ketiga yaitu orang-orang yang jelas-jelas melakukan dalam penyembahan berhala. Kita baca dalam Wahyu 9 ayat 20. Wahyu 9 ayat 20 demikian firman Tuhan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, kayu, dan tidak dapat melihat ataupun mendengar ataupun berjalan. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, ya, dalam Yesaya 44, 45, 46, itu diceritakan tentang keadaan berhala. Punya mata, punya kaki, punya tangan, punya telinga, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dikatakan, dia buatan dari emas, dari perak, dari kayu, dari batu, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kenapa banyak orang yang menyembah dalam perkara-perkara berhala ini? Pasti punya daya tarik mereka, dan kita tidak boleh melakukan penyembahan berhala. Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel itu bangsa yang bodoh, bangsa yang keras tengkuk. Dia selalu jatuh bangun dalam penyembahan berhala. Kalau rajanya benar, dia hidup dalam kebenaran. Tapi kalau rajanya sudah mulai jatuh di dalam penyembahan berhala, dia ikut di dalam penyembahan berhala. Ketika Musa naik di atas Gunung Sinai 40 hari 40 malam, bukan 40 tahun, hanya 40 hari 40 malam, mereka sudah kebingungan, mana Musa kok tidak turun, siapa yang memimpin kita, ayo kamu buat Allah, buat ilah lain, buat yang bisa kita sembah. Lalu Harun setuju dan membuat patung lembu emas, itu gambarnya. Lalu mereka memuja, inilah Allah kita, inilah yang membuat kita keluar dari Mesir, inilah yang membuat kita dari perbudakan Mesir. Tante kalau merenungkan hal ini, Tante tidak habis pikir, baru melihat mujizat.
laut dibelah dan mereka jalan di kekeringan. Setiap hari melihat mujizat, makan mana. Kita sudah belajar tentang mana toh? Tentang firman Tuhan yang limpah. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Cepat sekali mereka berubah. Lalu mereka menyembah patung anak lembu emas itu, mengatakan ini Allah kita. Sesuatu hal yang menyakitkan hati Tuhan. Begitu juga dalam Raja-Raja, 1 Raja-Raja 12 ayat 28-29. Ketika Yerobiam diangkat menjadi raja, karena kesalahan Sulaiman, lalu kerajaan Israel dipecah menjadi dua. Rehabiam, anaknya 2 suku, lalu Yerobiam itu 10 suku. Dipecah karena kesalahan Sulaiman. Apa yang dilakukan oleh Yerobiam? Dia punya siasat yang licik. Orang Israel setiap tahun harus pergi ke Yerusalem menyembah Allahnya. Mengorbankan semua yang dia miliki, dikorbankan sebagai ucapan syukur. Tapi Yerobiam takut. Wah, ini kalau tiap tahun pergi ke Yerusalem, jangan-jangan dia meninggalkan aku sebagai rajanya. Mereka kembali ke Yerusalem. Lalu dengan siasat dia membentuk patung. Yang satu di Dan, yang satu di Beersheba. Patung lembu emas. Wah, mereka langsung, ini Allahmu, kamu sudah tidak perlu lagi pergi ke Yerusalem, kita menyembah di sini saja. Lalu mereka beramai-ramai menyembah itu. Yerobiam sejak itu menyesatkan bangsa Israel, sehingga mereka jatuh bangun di dalam pemujaan kepada berhala-berhalanya. Satu hal yang kebodohan, Israel punya Allah yang hidup, Israel punya Allah yang hebat, Israel punya Allah yang dahsyat, Israel punya Allah yang tidak terbatas kuasanya, Israel punya Allah yang dahsyat, yang maha kuasa. Tapi apa? Ditukar dengan berhala-berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Punya mata, punya kaki, punya tangan, punya mulut, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kemana-mana digotong. Tapi mereka lebih memilih kepada itu. Satu hal kebodohan. Satu hal menyakitkan hati Allah. Bagaimana dengan kita? Adik-adik, saudara-saudara, punya berhala? Mungkin kita tidak menyembah berhala secara kuno, dengan patung dan sebagainya, ataupun dengan pohon-pohon yang rimbun seperti orang Israel lakukan. Tapi bisa kita menyembah berhala modern. Apa sih berhala itu? Berhala itu segala sesuatu yang kita cintai, yang kita hormati lebih dari kepada Allah. Hormat kita, cinta Allah kita kepada Allah. Bisa benda hidup, bisa benda mati. Bisa suami, bisa orang tua, bisa anak, bisa pemimpin rohani kita idolakan, kita puji, kita sembah, kita berhalakan, bisa. Dosa, menyakitkan hati Tuhan. Buang semua itu. Bisa juga benda mati. Tante sering ngomong, ini bisa jadi berhala. Bangun tidur tidak berdoa, tidak mengucap syukur, pertama yang dicari adalah gadget. 1 hari berdoa cuma 2 menit, 1 menit, tapi gadget bisa 5 jam. Kalau tidak ada gadget, seperti cacing kepanasan. Tapi kalau nggak baca firman, nggak merasa salah. Ya nggak apa-apa, toh tetap hidup. Secara jasmani kita hidup, secara rohani kita mati di hadapan Allah. Jangan ada berhala, jangan ada penyembahan-penyembahan berhala. Baik penyembahan berhala kuno ataupun penyembahan berhala modern. Buang semua itu. Itu membuat hati Allah sakit. Itu menjijikkan, menyakitkan hati Allah. Kita mau menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Jangan bodoh, jangan tukar Allah dengan apapun.
Yang pertama, siapa yang terjual dalam kuasa dosa, di bawah kuasa dosa? Orang lama. Semua orang lama itu orang berdosa. Yang di bawah kuasa dosa, terus hidup dalam dosa. Yang kedua, orang yang sadar menyerahkan hidupnya kepada iblis. Tujuannya apa? Untuk mencari sesuatu. Sedikit sesuatu. Yang ketiga, orang yang penyembah berhala. Yang keempat, kita lihat siapa orang yang terjual. Yang terjual di bawah kuasa dosa, yaitu yang keempat, kita melihat orang yang sudah percaya tapi murtad, orang benar tapi mundur, orang yang sudah ditebus tapi mundur, meninggalkan Allah dengan alasan apa saja, banyak alasannya. Kita lihat dalam Matius 12. Kita baca ayatnya. Matius 12 ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Kalau satu orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, dia itu ditebus, dosanya dijadikan orang benar, dosanya diampuni, jadi orang benar. Tetapi saat dalam perjalanan hidupnya dia tidak pelihara kebenaran itu, lalu dia jatuh di dalam dosa, jatuh bangun di dalam dosa, pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Itu disebut orang benar tapi undur. Berarti dia kembali jatuh di bawah kuasa dosa, dia kembali terjual di bawah kuasa dosa. Orang-orang yang seperti ini dikatakan oleh Tuhan itu lebih jahat dari awalnya. Kita harus hati-hati, jangan terus kita mikir gini, saya sudah diselamatkan, saya sudah jadi orang benar, terus kebal dosa. Tidak, kita tidak kebal dosa. Tuhan mengatakan kepada kita, orang yang percaya kepadaku, orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah bertobat, maka dia harus pikul salib. Dia harus mematikan daging. Karena apa? Antara daging dan roh itu bertentangan. Roh kita sudah ditebus, taat akan hukum. Tetapi daging, manusia daging kita ini belum ditebus. Ini gampang menyeret kita kepada dosa. Pilihan ada di tangan kita. Tapi kalau kita mengisi hidup ini dengan firman, dengan semuanya itu, dengan banyak doa, dengan firman, dengan bersekutu, maka roh kita kuat. Kita jadi bos, roh kita jadi bos. Ketika ada tawaran dosa, kita tidak mau ambil lagi. Itu bukan bagian kita. Tapi kalau kita tidak menjaga hidup ini, tidak mengerjakan, kata Filipi 2 dikatakan, kalau kamu tidak mengerjakan, takut dan gentar akan keselamatanmu. Tidak pelihara keselamatan itu bisa hilang. Artinya apa? Artinya kita jatuh lagi, kita terjual lagi dalam kuasa dosa tadi. Jadi hidup kita sama dengan orang lama. Jatuh bangun di dalam dosa, ditawari dosa, ditawari bohong, ada kesempatan mencuri, yang mencuri. Lepas dari masalah dalam tanda kutip, ya bohong. Terus kebencian tetap dipelihara,
iri tetap dipelihara. Orang yang seperti ini dikatakan oleh itu, orang yang sudah dibenarkan, sudah diampuni, tapi kalau kembali kepada dosa, diikat oleh kuasa dosa, dikatakan oleh firman Tuhan, akan jauh lebih jahat, 8 kali lebih jahat. Adik-adik, saudara-saudaraku, bulan ini bulan Paskah, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Jangan kita tukar keselamatan itu dengan apapun. Dengan kekayaan, dengan kehormatan, ataupun dengan kedudukan. Jangan. Lebih baik kita tidak punya kedudukan pangkat yang tinggi, tapi kita tidak menjadi pengkhianat. Pengkhianat-pengkhianat iman. Kita lihat contohnya orang-orang yang seperti ini. Yudas. Kita lihat, ini contohnya orang yang lebih jahat tadi dalam Matius 12 ayat 44-45. Gambarnya seperti itu. Dia lebih jahat. Ya, itu contohnya bisa orang gila Gadara. Ya, orang ini dirasuk setan. Dia tidak berdaya. Dia pukuli badannya. Apakah dia sadar? Sadar. Tapi dia tidak punya daya untuk mencegah semua itu. Dia pukuli dirinya sendiri. Tersiksa. Tapi waktu ketemu Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Jangan berbuat dosa lagi. Bagi kita orang-orang yang sudah dapat keselamatan, jangan undur. Jangan tukar semua itu keselamatan dengan apapun. Contoh yang kedua, Yudas. Yudas itu rasul Allah, dipilih. Kok bisa jatuh? Bisa. Ingat, yang ditebus adalah roh kita. Manusia daging kita ini belum ditebus. Yang bisa menyeret. Kalau ada dosa yang dibiarkan, kalau ada dosa yang tetap tinggal dalam hidup kita, sekalipun itu kecil, lama-lama dia akan tumbuh dan menyeret kita dalam perkara-perkara dosa. Yudas jatuh bukan karena Tuhan tidak mampu menolong. Yudas itu seorang rasul. Dia kumpul dengan putra manusia Yesus. Dia hidup bersama putra manusia Yesus 3,5 tahun. Tiap hari bergaul. Tiap hari melihat pola hidup Tuhan. Tiap hari dia melihat cara hidup putra manusia Yesus. Bagaimana mengusir setan, bagaimana membuat mujizat, bagaimana mengampuni, bagaimana menasihati. Jangan ingin akan kekayaan. Jangan kamu terikat oleh kekayaan. Karena mamon itu bukan Tuhan kita. Mamon itu harus jadi budak kita. Putra manusia Yesus sudah mengajari banyak. Tetapi sayang sekali. Yudas tidak pernah membuang keinginan uangnya. Cinta akan uang itu akar segala dosa. 1 Timotius 6 ayat 10. Kita tidak boleh. Berapa banyak kita melihat anak kecil, kalau nangis, wah, dikasih 1.000 langsung diem. Lama-lama, 1.000 tidak mau, wah, kasih 10.000. Sudah mengerti nilainya. Itu bukan kebiasaan yang baik. Uang itu fasilitas. Kita boleh pakai uang, tapi bukan uang itu sebagai Tuhan atau Tuhan kita. Kita lihat gambarnya ini. Yang sebelah kanan, sebelah kiri ini. Gambarnya itu. Seharusnya kuda mamon yang kita kendarai. Kita atur dia. Bukan sebaliknya. Manusianya yang diimini-imini uang, terus mamonnya yang jadi raja, jadi tuannya. Itu kebalik. Jadi orang itu terikat cinta mamon, terikat oleh ingin uang yang banyak. Dia melakukan perbuatan-perbuatan salah. Wih, dipacu, ayo kamu ayo. Gak apa-apa mencuri, gak apa-apa berdusta, gak apa-apa melakukan pekerjaan-pekerjaan jahat, tipu, menipu, enggak apa-apa. Kan semua orang sama. Yang penting kamu dapat duit, yang penting kamu kaya. Motif-motif
atau slogan-slogan yang seperti ini bukan bagian kita. Kaya miskin itu ada di tangan Tuhan. Tuhan bisa memberi berkat kepada siapa saja yang dilihat mampu dan tidak cinta uang. Kita kembali ke Yudas. Karena cinta uang itu merusak Yudas seumur hidupnya. Akhirnya apa? Dengan uang 30 keping perak, dia menjual gurunya tanpa sungkan-sungkan. Siapa yang aku cium, itu adalah dia, putra manusia Yesus. Tangkap dia. Jadi tidak malu-malu, tidak segan, tidak merasa bersalah. Dia pikir, wah, dia dapat uang. Dia jual gurunya. Setelah dia melihat Yesus disiksa, baru dia menyesal. Tapi sayang, tidak bisa kembali. Justru iblis menekan dia. Engkau memangnya pengkhianat, engkau memangnya tidak pantas, engkau tidak layak. Masa gurumu sendiri kamu jual dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu? Akhirnya Yudas tidak tahan. Yudas lalu bunuh diri. Yudas lalu menggantungkan dirinya, mati. Langsung masuk neraka. Adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Ada 4 tipe orang yang terjual atau tergadai di bawah kuasa dosa. Kita sudah melihat ini. Jangan sampai ada di antara kita yang sudah belajar firman, lalu kita terjual kembali kepada perkara-perkara dosa. Itu hal yang menyakitkan. Ayo kita mau setiap hari pikul salib. Apakah ada jalan keluarnya? Apakah ada jalan keluarnya bagi orang yang terjual dalam kuasa dosa? Baik orang lama, baik orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, kepada iblis, ataupun penyembah berhala, ataupun orang yang benar lalu undur. Apakah ada jalan keluarnya? Apakah ada solusinya? Pasti ada. Pasti ada. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah itu kasih. Dia tidak ingin seorang pun binasa. Di dalam kasihnya yang luar biasa itu dia tawarkan jalan keluar atau solusinya. Ini loh, aku berikan anakku yang tunggal. Kalau kamu percaya kepada dia, maka dosamu diampuni. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, maka akan bisa putih seperti salju. Oh, luar biasa. Apakah itu tipu daya atau itu cuma trik muslihat? Tidak, tipu muslihat. Tidak. Allah memberikan tulus, Allah memberikan sungguh-sungguh jalan keluar itu kepada manusia yang mau datang kepada Yesus, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Yang mau datang, pasti dia akan diselamatkan. Sekalipun iblis gendoli, tetap diselamatkan. Ada seorang anak, papanya adalah seorang dukun. Papanya sudah menyerahkan anak ini kepada iblis sebagai warisan. Kalau aku mati, yang mewarisi ilmuku adalah anak ini. Jelas diserahkan. Tapi anak ini ketika di sekolah dia mendengar akan firman Tuhan, akan janji-janji firman Tuhan. Lalu dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Ketika tiba saatnya, iblis datang menagih kepada orang tua itu. Tapi tidak bisa diambil. Karena apa? Ada satu selaput, ada satu keadaan yang membentengi anak ini. Jadi rohnya tidak bisa diambil, rohnya tidak bisa dipakai oleh iblis, dijajah, tidak bisa. Kalau orang itu mau percaya kepada Tuhan Yesus,
dia akan dapat jalan keselamatan. Dan Yesus itu yang akan membuat orang itu merdeka. Kita baca ayat-ayat ini, ayat-ayat yang terakhir ya. Kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Tante percaya pasti banyak yang hafal. Ayat yang indah ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sambung dalam 1 Yohanes. Luar biasa ayat ini ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, orang yang mau datang kepada Yesus, orang berdosa sedosa apapun datang kepada Yesus, lalu dia datang kepada Tuhan, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, dosa apapun Tuhan sanggup menolong. Contohnya Sakeus ya. Contohnya itu Sakeus, orang gila Gadara yang dirasuk setan, yang tidak mungkin bisa ditolong oleh siapapun, tapi Yesus sanggup menolong. Sakeus itu orang yang jahat, pemungut cukai. Kejahatannya dia bisa melebihkan cukai kepada orang, memeras. Sehingga dia dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia. Tetapi waktu dia dengar berita bahwa Yesus, putra manusia Yesus, datang ke tempat ini, dia ingin tahu. Hatinya ada kerinduan. Mungkin dia merasa hidupnya tersiksa dengan perbuatan-perbuatan dosanya dia. Dia ingin lepas. Dia merindukan kedamaian. Tuhan lawat, datang ke tempatnya, dan Sakeus bisa bertemu dengan putra manusia Yesus. Dosanya dilepaskan. Bahkan dia bisa berkata, kalau aku menipu, akan aku ganti 4 kali. Setengah kekayaanku aku berikan kepada orang miskin. Satu tanda pertobatan yang luar biasa. Puji Tuhan. Sebagai kesimpulannya, kita baca dalam Rom 3 ayat 23 dan 24. Ayat yang indah juga ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, terjual di bawah kuasa dosa, hidup dalam perkara dosa. Tapi kalau orang itu mau datang oleh karena kasih karunia, orang itu dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Adik-adik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini orang benar. Kita sudah ditebus, jangan hidup di dalam dosa. Jangan kembali kepada kuasa dosa atau terjual, tergadai di bawah kuasa dosa. Tapi kita wajib tetap menjaga hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Biar Engkau tolong Tuhan buat anak-anak kami, supaya anak-anak kami boleh mengerti bahwa Engkau mati untuk menggantikan kedudukan kami, supaya kami tidak mau Tuhan bermain-main di dalam hidup ini dengan perkara-perkara dosa, dalam perkara-perkara dunia alkoholisme, tetapi kami mau takut akan Engkau Tuhan. Kami akan hidup takut akan Engkau, setia kepadamu, melakukan firman-Mu, dan kami menjauhi, bahkan kami menolak, tidak akan hidup dalam perkara-perkara dosa, sehingga kami tidak terjual dalam kuasa dosa, tetapi kami adalah orang-orang merdeka. Seperti Engkau berjanji Tuhan bahwa kalau anak itu memerdekakan, maka kita merdeka sungguh-sungguh. Kita adalah orang-orang merdeka, tidak mau lagi dijajah oleh kuasa dosa. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah menang di dalam Engkau. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan
Engkau selalu Tuhan menjaga kehidupan kami supaya kami boleh tetap berada di dalam Engkau. Roh Kudus, Engkau jaga anak-anak didik kami, anak-anak bimbing kami, supaya mereka boleh takut akan Engkau, menjaga hidupnya tetap setia kepadamu, tidak menggantikan iman percaya kami dengan perkara-perkara apa saja. Tawaran-tawaran dosa, tidak ada yang bisa menggantikan kedudukanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau Roh Kudus yang akan melanjutkan, yang akan memberikan pengertian, menerjemahkan dalam hidup anak-anak kami jauh lebih lanjut Tuhan, supaya anak-anak kami boleh mengerti bahwa Engkau mati untuk menebus kami, dan kami tidak mau lagi balik dalam kuasa dosa, terjual dalam kuasa dosa. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kalau ada anak-anak kami yang sakit, biar Engkau lawat di rumah mereka masing-masing, dan Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna. Oleh bilur-Mu disembuhkan. Bahkan Tuhan, yang ada ikatan-ikatan dosa, kalau ada jimat-jimat atau berhala-berhala, kami bersati mohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, dihancurkan semuanya itu, supaya mereka boleh lepas dari jerat tipu daya iblis. Terima kasih buat Bapak yang baik. Terima kasih Engkau berkati kedua orang tua mereka, baik dalam nafkahnya, dalam pekerjaannya. Engkau yang memberkati, Engkau yang mencukupkan Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini, Engkau sanggup memberkati mereka, sehingga mereka, anak-anak mereka boleh hidup Tuhan dengan cukup, dengan tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Angkat kedua tangan kalian, terimalah berkat dari kasih Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih karunia yang luar biasa, dan anugerah Tuhan Yesus turun ke atas hidup kalian dengan hikmat, marifat, akal budi yang dari Tuhan, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang selalu akan memimpin, menjaga, melindungi kami, sehingga kami boleh tetap di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin.